Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Hidayatul Hidayah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasani wal Husaini wal Ashratil Mubashirin wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi Sayyidatina Fatimatul Batul binti Sayyidil Mursalin wa Sayyidatina Khadijatul Kubra wa Sayyidatina Aisyah Ridha wa Sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibni Sayyidina Muhammad Al-Bakir wa Sayyidina Ja'far Shadiq wa Sayyidina Ali Al-Uraidi. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi muallif kitab Hidayatul Hidayah Al-Imam Al-Allamah Hujjatul Islami Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhi. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai halaman 15 ya, paragraf terakhir, paragrafnya 3 baris dari bawah. Halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Summa, kemudian imsah, usap. Summamsah, kemudian usap. Udhunaika, kedua telingamu.
Zahirahuma, yang luar keduanya, ya, telinga yang luar. Wa batinahuma, dan yang dalam keduanya. Bima'in, dengan air. Jadidin, yang baru. Wa adkhil, dan masukkan. Musabbihataika, dua jari telunjukmu atau jari telunjukmu fi dhamahai, fi, ke dalam, dhamahai, lubang atau ke lubang. Udhunaika, kedua telingamu. Wamsah, dan usap. Udhunaika, kedua telingamu. Bibatni, dengan bagian dalam. Ibhamaika, kedua ibu jarimu. Waqul, dan berdoalah. Allahumma, ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku, minalladzina, mina termasuk dalam golongan alladzina, orang-orang. Yastami'una, yang mendengarkan. Al-qaula, ucapan.
fayattabi'una, dan mengikuti ahsanahu, yang terbaik darinya. Allahumma, ya Allah, asmi'ni, perdengarkanlah aku, munadiyal jannati, munadia pemanggil, al jannati surga, fil jannati, di dalam surga, ma'al abrori, ma'a bersama, al abrori, orang-orang yang berbakti. Ya, saya jelaskan dulu paragraf ini. Jadi Imam Ghazali mengajarkan kepada kita ketika kita membasuh kedua telinga untuk membaca doa. Baca doanya bagaimana? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Kalau di kitab Ihya Ulumuddin itu juga dijelaskan, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma, ya, asmi'ni munadiyal jannati ma'al abror. Jadi redaksinya hampir ya sama redaksinya. Jadi ketika membasuh telinga, yang jari penunjuk ini dimasukkan ke lubang telinga ini, dan ibu jari ini ditekan untuk menjepit ini dan diputar ke depan. Ya, jadi ini begini. Nah, ini diputar ke depan. Dari belakang kita ke depan sampai ke depan. Sambil membaca Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannah ma'al abror. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, yang penting mengerti maksud tujuan doa ini dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, perdengarkanlah aku pemanggil suara-suara surgamu, atau suara-suara surgawi. Jadi ketika kita di mahsyar nanti, kalau telinga ini ketika wudhu tidak dibacakan doa seperti ini, ketika dipanggil-panggil oleh Nabi, dipanggil-panggil oleh Allah atau malaikat, kita untuk menuju jalan menuju surga, telinga kita tidak bisa mendengar, ya, karena seperti orang yang tuli. Maka ini adalah doanya ketika kita membersihkan telinga. Jadi ini dimasukkan ke lubang telinga, baru yang ibu jarinya dijepit ini dan diputar ke depan sampai 3 kali, dibersihkan sampai 3 kali, dan telinganya ini dibersihkan dan membaca doa seperti yang dijelaskan ini oleh Imam Ghazali. Kita lanjutkan berikutnya,
kemudian Sumamsah kemudian usaplah Rokobataka lehermu. Waqul dan berdoalah Allahumma ya Allah Fukka semoga engkau melepaskan Rokobati leherku Minan nari dari api neraka Wa a'udzu bika dan aku berlindung kepadamu minas salasili mina dari as-salasili rantai-rantai wal aghlali dan belenggu-belenggu. Jadi yang ini doa ya untuk dibaca ketika kita mengusap leher. Ya, fungsinya karena ketika kita siang bekerja full, nah penat kepala kita, ketika wudhu, ya lehernya ini dibasahi. Ya, walaupun tidak basah betul, pokoknya tangannya ini basah kena air ditempelkan di tengkuk ini. Ya. Jadi dengan membaca doa Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Jadi yang dimaksud rantai ini adalah rantai-rantainya setan, wal aghlal dan belenggu adalah belenggu-belenggunya setan. Yang membuat kita malas ya, mau sholat malas terus leher ditekuk-tekuk gini. Nah. Kita lanjutkan sumaksil, summa kemudian iksil basuhlah rijlaka kakimu al-yumna yang kanan summal yusra summa kemudian al-yusra yang kiri ma'al ka'baini ma'a bersama al-ka'baini kedua mata kaki wa khallil dan menyela-nyela
Bihinsiri, dengan jari kelingking. Al-yusra, yang kiri. Asabi'ah, pada jari-jari. Rijlika, kakimu. Al-yumna, yang kanan. Mubtadi'an, dengan dimulai. Mubtadi'an, dimulai. Bihinsiriha, bihinsiriha, dengan jari kelingking kanan. Hatta, sampai. Tahtima, selesai. Bihinsiri, dengan jari kelingking. Al-yusra, kiri. Wa tudkhilu, dan masukkan. Al-asabi'a, jari-jari. Min, dari. Asfala, bagian bawah. Wakul, dan berdoalah. Allahumma, ya Allah. Sabit, tetapkanlah. Qadami, kakiku. Ala siratil mustaqimi, ala, selalu di. As-siratil mustaqim, siratul mustaqim. Ma'a, bersama. Aqdami, kaki-kaki. Ibadika sholihina, ibadika, hamba-hambamu. As-sholihina, yang soleh-soleh. Ini saya jelaskan. Jadi ketika kita membasuh
kaki, telapak kaki yang kanan ini membaca doa. Ketika kita mulai membasuh, membaca doa, Allahumma tsabbit qadami ala siratikal mustaqim ma'a aqdami ibadikas sholihin. Ya Allah, tetapkanlah kakiku ini selalu berada di siratal mustaqim bersama kaki-kaki hamba-hambamu yang soleh. Jadi kalau ini kaki kanan, ya, ini tangan kiri kita, ini membersihkannya dimulai dari jari kelingkingnya kaki. Jadi dari bawah dibersihkan sambil digosok-gosok ini, ya, sambil dipijit-pijit. Jadi jentikan kaki itu digosok-gosok dari bawah, ya, terus menuju sampai ibu jari. Jadi ini di bawah. Setelah itu ini dari depan. Nah, depannya baru dibersihkan semuanya. Jadi telapak kaki kita sambil mencuci kaki, membersihkan kaki itu, membasuh dengan air. Ini sambil dipijit-pijit dengan tangan yang kiri, ya. Terus membaca doa yang tadi. Nah, terus ini sampai sela-selanya ini dibersihkan. Terus tumitnya yang belakang ini juga dibersihkan, ya, dibersihkan ininya dengan tangan kita sampai bersih. Okay. Kemudian kita lanjutkan wakadha takulu, berdoalah indah ketika ghuslil yusra, ghusli membasuh kaki, al yusra kiri, doanya Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung antazula, dari tergelincirnya qadami, kakiku, ala sirati, ala di as-sirati, siratal mustaqim, finnari, ke neraka, yauma, pada hari, tazillu, tergelincirnya, aqdamu, kaki-kaki, al-munafiqina, orang-orang munafik, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik.
Wa irfa'i, dan angkatlah al-ma'a, air, ila, sampai ansofi, separuh, as-saqaini, kedua betis, waroi, dan usahakanlah at-tikrara, diulangi, salasan, 3 kali, fi jami'i, dalam seluruh af'alika, perbuatanmu. Oke, saya jelaskan. Jadi nanti supaya kita tetap bisa melewati siratal mustaqim, ya, ketika proses hisab di pada mahsyar, di mahsyar, maka kaki kanan tadi kita doakan ketika kita berwudu. Terus kaki kiri juga kita doai ketika kita berwudu supaya tidak tergelincir bersama kaki-kakinya orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, ya, di yaumil kiamah nanti. Jadi ketika ini kaki kiri, tangan kanan ini yang untuk membersihkan bawahnya, dimulai dari jari, ya, jarinya ini. Terus di bawah sambil dipijit-pijit, ya, seperti orang terapi. Nah, dipijit-pijit sampai rata, barulah nanti yang depan ini, ya. Jadi sela-selanya ini, ya. Terus ini tumitnya ini juga dibersihkan. Kalau sudah, dibasuh lagi sampai bersih dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika an tazula qadami ala sirati finnari yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin, ya. Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tergelincirnya kakiku, ya, di siratal mustaqim. Karena siratal mustaqim dikisahkan itu lebarnya cuman selebar 1 helai rambut. Ketika rambut ini dibelah menjadi 7. Pada waktu itu tidak ada yang bisa menyelamatkan ketika di akhirat, ya, di mahsyar, kecuali doa-doa kita semasa kita masih hidup dan mendoai kaki kita supaya tidak tergelincir. Lah, membasuh airnya itu jangan sedikit, sampai di betis, ya. Itu kan ada betis kentol, ya, antara tumit sampai betis, nah itu harus dibasahi walaupun nggak sampai betisnya. Nah, supaya nanti ketika berada di akhirat, kaki kita mengeluarkan cahaya wudhu, sehingga Nabi untuk mencari kita tidak kesulitan sebagai umatnya. Jadi umat Nabi Muhammad nanti punya ciri-ciri bahwa cahaya wudhunya sangat terang di mahsyar, ya, dengan cara wudhu yang seperti diajarkan oleh Imam Ghazali. Dan semua perbuatan ini kita lakukan 3 kali. 3 kali semuanya. Kita lanjutkan. Faiza farokta, ketika farokta, kamu selesai wudu, farfa, mendongaklah, dangah,
basoroka pandanganmu, ilas samai ke langit. Kalau sudah selesai wudunya dengan sempurna, kita menghadap kiblat, ya, kepala didongakkan ke atas, pandangan juga ke atas, kemudian membaca doa, ya, wakul, dan berdoalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta, ya, amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik waghfirli wa tub alayya anta tawwabur rahim. Allahumma ja'alni, ya, minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni saburon syakuron waj'alni al-quruka dzikran katsira wa usabbihuka bukrata wa asila. Ini doanya, ya. Kalau di fikih doanya cuma sederhana, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu redaksinya di fikih. Kalau di kitab tasawuf ya seperti ini, ya, redaksinya. Kita baca wakul dan berdoalah, asyhadu, aku bersaksi, Allah, bahwa tiada ilaha Tuhan illallah kecuali Allah, wahdahu, dan dia esa, la tiada, syarika sekutu, lahu baginya, wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna, bahwa Muhammadan, Nabi Muhammad, abduhu, adalah hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya, subhanaka, maha suci engkau, Allahumma, ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu, asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu, aku bersaksi, Allah, bahwa tiada ilaha Tuhan illa, selain, anta, engkau, amiltu, dan aku telah berbuat,
su'an kejelekan, wa zalamtu dan aku telah mendolimi nafsi diri sendiri. Astaghfiruka, aku mohon ampunan padamu. Wa atubu dan aku bertobat ilaika padamu. Faghfirli, maka ampunilah aku. Wa tub alayya, wa tub alayya dan terimalah taubatku. Anta, engkau adalah At-Tawwabu, Tuhan penerima tobat, Ar-Rahimu, Maha Penyayang. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku, mina golongan at-tawwabina, orang-orang yang bertobat. Waj'alni, dan jadikanlah aku mina golongan al-mutatahhirina, orang-orang yang bersuci. Waj'alni, dan jadikanlah aku min golongan ibadika, hamba-hambamu, as-solihina, yang soleh-soleh. Waj'alni, dan jadikanlah soburon, hamba-hamba penyabar. Waj'alni, dan jadikanlah aku soburon, hamba penyabar. Syakuron, gemar bersyukur. Waj'alni, dan jadikanlah aku al-quruka, aku mampu mengingatmu,
Zikron dengan zikir, kasiron yang banyak, wa usabbihuka dan aku mensucikanmu, bukrotan sepanjang pagi, wa asilan dan sepanjang sore. Ya, jadi ini doa-doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali ya semenjak kita mau wudu, mulai berniat sampai wudunya selesai. Ya, kita yang terakhir berdoa kepada Allah supaya kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bertobat ya, dan dijadikan hamba-hamba Allah yang bersuci, selalu bersuci, dan dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh. Dan karena wudhu kita berdoa dijadikan hamba-hamba Allah yang penyabar, syakuron dan gemar bersyukur ya, karena wudhu kita mohon kepada Allah, Allahumma jalni al-qurka ya, aku mampu mengingatmu, zikron dengan zikir, kasiron yang banyak ya, wa usabbihuka dan mensucikanmu, bukrotau wa asila, jadi sepanjang pagi sampai sepanjang sore. Kita lanjutkan. Faman qoro'a, faman barang siapa, qoro'a membaca, hadhihi ta'wati, hadhihi ini, ad-da'wati doa-doa, fi wudu'ihi, fi dalam wudu'ihi, wudunya, kharajat maka keluar, khotoyahu dosa-dosanya, min dari jami'i seluruh, a'dha'ihi anggota wudunya, wa khutima dan disetempel, ala wudu'ihi ala atas wudu'ihi wudunya, bi khotamin dengan setempel, wa rufi'a dan diangkat, lahu wudunya, tahta sampai di bawah,
al-arsy singgasana Allah, ya, di bawah arsy-nya Allah. Falam maka tidak yazal henti-hentinya yusabbihu bertasbih Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Wa yuqaddisuhu dan mensucikan Allah. Wa yuktabu dan dicatat lahu baginya sawabu pahala zalika wudu ila sampai yaumil kiamati hari kiamat. Wajtanib dan jauhkan fi wudhu'ika fi dari wudhu'ika wudhumu sab'an 7 hal. Satu, yaitu kasih angka 1 di atasnya. La yang fud, la jangan, yang fud mengibaskan, yadaika kedua tanganmu, fatarusya dan menciprat kemana-mana atau memercik alma'a air, jadi memercikkan kemana-mana. Fatarusya dan memercikkan kemana-mana alma'a air. Ya, kalau wudu tidak boleh terus dikibas-kibaskan, ya dipercik-percikkan kemana-mana. Wala dan jangan taltim menempelkan wajhaka wajahmu wajhaka dan wajhaka wajahmu waroksaka dan kepalamu bilma'i ke air latman dengan sekali tempel. Ya, kalau masa kecil saya di masjid musola kan
kamar mandinya, tempat airnya kan besar. Nah itu biasa mau ke masjid, ke musola, mau wudhu, nah wajah ini dicelupkan ke air. Ini tidak boleh ya, disuruh meninggalkan oleh Imam Ghazali. Wala dan janganlah tatakalam kamu berbicara fi asna'i di tengah-tengah al-wudu'i wudu. Jadi yang ketiga, kita nggak boleh berbicara ketika wudu. Wala dan janganlah yang keempat ya. Ini yang keempat. Wala dan janganlah tazid menambah fil ghusli dalam membasuh ala salasi lebih dari 3 marrotin kali. Wala dan janganlah yang kelima. Wala dan janganlah tuksir sering-sering Sobba menuangkan al-ma'a air min ghairi tanpa ada hajatin tujuan garis miring keperluan. Bimujarrodil waswasati, bimujarrodi dengan membikin orang atau membuat orang al-waswasi al-waswasati jadi waswas. Falimu waswasina maka bagi orang waswas syaitonun ada setan yadhaku yang mentertawakan bihim mereka yuqalu disebut lahu setan atau dia kembali setan al-walhanu al-walhan. Jadi nama setannya al-walhan. Yang keenam
Wala dan janganlah tatawaddo berwudu bil ma'i dengan air al musammasi terkena sinar matahari langsung. Yang ketujuh, wala dan janganlah minal awani ya, terbuat dari al awani wadah as-sufriyati kuningan. Jadi jangan mengambil air ya wudu dengan wadah kuningan. Apalagi pakai emas, perak nggak boleh. Fahadhihi inilah as-sab'atu 7 hal makruhatun yang makruh bil wudu'i dalam wudu. Wa fil khabari wafi dan disebutkan dalam al-khabari hadis man orang zakaro yang mengingat Allah Allah indah dalam wudu'i wudunya toharo maka mensucikan. Siapa Allahu Allah? Jasadahu tubuhnya kullahu semuanya waman dan orang lam yang tidak yalkurillah mengingat Allah Allah lam maka tidak akan yutohir disucikan minhu darinya illa kecuali ma anggota
Asobahu yang terkena, al-ma'u air saja. Ya, jadi ini Imam Ghazali menjelaskan 7 hal jangan sampai kita lakukan ketika kita wudu, ya. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita ini ada beberapa setan, anak cucu dari iblis yang ditugaskan menggoda manusia. Mereka itu juga dapat SIM dari Allah untuk menggoda kita, ya. Atas izin Allah mereka juga atas izin Allah untuk menggoda kita. Supaya kita tidak tergoda, maka setiap wudu kita diajarkan oleh Imam Ghazali untuk selalu membaca doa. Kalau kita wudu dalam rangkaian wudu yang pertama sampai terakhir kita membaca doa, maka dosa-dosa kita, ya, gugur semuanya, ya, dosa kecil besar, zahir batin gugur semuanya. Ya, dan jangan selalu menggunakan air berlebihan yang tidak perlu, ya. Maka membuat nanti kalau kita sering seperti itu kita jadi was-was. Kan banyak orang wudunya was-was, akhirnya sholatnya juga was-was. Ya, saya sering melihat orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sampai berkali-kali. Nah, di dalam kitab syarahnya kitab ini, kalau ada orang was-was seperti itu segera ditepuk ini punggungnya yang dekat tengkuknya ini, ditepuk dari belakang supaya setan al-wahan tadi keluar dari tubuhnya orang yang was-was. Jadi orang yang was-was itu orang yang ditertawakan oleh setan. Ini kata Imam Ghazali. Kalau kita melihat di hadis lain, ya, seperti di sarahnya hadis Imam Bukhari, itu ada nama-nama setan yang ditugaskan untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Nah, setan ini memiliki beberapa nama dan tugas masing-masing. Yang pertama itu ada setan namanya Watin. Setan Watin. Watin ini bertugas mendekati manusia yang sedang ditimpa bencana, musibah, ya, ketidakberuntungan, supaya manusia itu suudzon dengan gurunya, suudzon dengan nabinya, suudzon dengan Allah. Ini namanya setan Watin, ya. Kalau mau dicatat, ini setan Watin. Ini yang menggoda kita. Ketika kita diuji sama Allah, ini selalu digoda oleh setan Watin. Tugasnya Watin ini mendekati manusia yang sedang ditimpa, ya, ditimpa musibah, bencana. Supaya manusia ini suudzon yang pertama, ya, dengan gurunya, dengan orang tuanya, dengan nabinya, ya, dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Watin. Kedua, setan namanya Zalitun. Nah, setan ini ditugaskan oleh raja di raja setannya namanya iblis. Nah, setan ini ditugaskan untuk mendorong manusia yang berduit untuk belanja barang-barang yang bukan prioritas, supaya manusia berperilaku boros, glamor, dan hedon.
Setelah uang dan hartanya habis, orang yang digoda Zalitun merasa tidak diperhatikan oleh lingkungannya, komunitas dan keluarganya. Kalau dia sedih, susah, semua orang harus ikut merasakan. Kalau dia senang, orang lain tidak boleh ada yang tahu. Nah, ini setan Zalitun kalau menggoda kita. Yang ketiga, akwar, ya, akwar. Kalau ditulis Latin A, koma di atas terus WAR, jadi akwar. Nah, setan akwar ini ditugaskan, jadi akwar bertugas menggoda raja, ya, menggoda raja, garis miring presiden, garis miring perdana menteri, garis miring pejabat publik, supaya berbuat zalim memiliki rasa takabur, dengan pencitraan kepada rakyatnya, dengan membagi-bagi bantuan sembako, uang tunai, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Dengan dalih membela rakyat kecil. Ya, ini ada 8. Ya, saya jelaskan yang pertama tadi watin. Ya, petugasnya ini menggoda kita ketika kita ditimpa musibah. Mungkin ketika anaknya meninggal, keluarganya meninggal, ya, ada kecelakaan dan sebagainya. Itu ketika sedih, orang nangis berlebihan, geruh-geruh, terus menyalah-nyalahkan Allah. Nah, ini karena digoda oleh watin. Nah, Zalitun ini yang selalu mendorong manusia untuk berbuat boros, tidak hemat dan sebagainya. Ya. Kemudian akwar ini tugasnya berat, menggoda para raja. Ya, kalau zaman sekarang ya presiden, perdana menteri, pejabat, ya, pejabat publik dan sebagainya. Pejabat publik itu ya bisa mulai bupati, wali kota, gubernur, ya, di bawah presiden yang menjadi pemimpin langsung, sampai ke bawah itu namanya lurah atau kepala desa.
Sebenarnya perbuatannya zalim, ya, tapi apa? Dirasakan oleh rakyatnya, pencitraannya itu luar biasa karena dibagi sembako, dibagi uang tunai setiap bulan, ditransfer ke rekening. Ya, itu kan ya bukan uang-uangnya dia sendiri, uangnya negara, uangnya rakyat. Ya, balik-balik lagi rakyat disenangkan dengan cara begitu. Ya, dipakai, diberi kartu layanan kesehatan gratis, setahun, 2 tahun, 3 tahun bayar sendiri, nggak bayar ditagih. Ya, kita nggak bayar, nanti ketika ada yang sakit, nah kita nggak bisa masuk kecuali melunasi tagihan kartunya. Nah, ini adalah godaan akwar kepada para pemimpin tertinggi. Jadi ini sudah disebutkan di zaman Nabi dulu tentang setan-setan yang menggoda manusia. Ya. Nanti jenengan kalau ditakdirkan Allah jadi presiden, jadi gubernur dan sebagainya, hati-hati jangan digoda si Zalitun. Ya, contohnya jadi pejabat publik ketika Ramadan menjelang Lebaran bagi-bagi mudik gratis. Ya, ternyata bukan uangnya sendiri, uangnya rakyat yang untuk memudikkan rakyat. Tapi rakyatnya kan ya seneng. Oh, ini dapat mudik gratis ke semua penjuru. Nah, ya Zalitun sama Watin sama Awar bisa aja menggoda kita. Ya, makanya yang sudah ngaji ini nanti kalau jadi pejabat publik, kalau ingin mudikkan rakyatnya ya mudikkan beneran. Jangan orang lain disuruh cari uang untuk mudikkan rakyatnya, tapi yang dapat nama dia sendiri, yang nyarikan uang nggak dapat nama. Ya, ini memang tugasnya akwar. Ya. Tapi rakyatnya ya matur nuwun dibegitukan. Makanya kalau ada begitu ya saya nggak ikut naik, saya sudah tahu itu konstruksi berpikirnya, rekayasa sosialnya akwar. Ya. Yang keempat namanya murroh. Nah, bertugas menggoda ahli musik untuk terus berkreasi dan mendatangkan fan yang banyak. Ini hati-hati, setiap hari karaoke aja di TikTok. Nah, ini ciptaan murroh. Ya, saya nggak melarang, tapi kan saya memang memberitahu ini ada setan yang memang ditugaskan khusus untuk orang yang ahli musik, untuk selalu berkreasi dan fan-fannya selalu mengikuti. Ya, sekarang diciptakanlah ya kayak aplikasi-aplikasi bisa nyanyi yang suaranya nggak enak jadi enak. Ya, ini kenapa begitu? Ya, makanya setiap ada pertunjukan musik itu pasti banyak penontonnya, karena murroh ini juga ikut mensponsori, menggerakkan hati orang-orang yang mencintai musik. Ya. Nah, agar waktu manusia jadi mubadzir karena musik, ya, agar waktu manusia menjadi mubadzir karena musik, ya, dengan banyak mendengarkan musik, menyaksikan pertandingan sepak bola. Ini murroh juga bertugas ya, membuat orang suka dan menggemari bola. Ya, main bola. Bola sitok aja direbut wong sak donya. Mau main bola sholat asar dulu di stadion. Kalau di Arab main bola sholat asar dulu stadion,
diimami oleh referee, ya, wasitnya, imamnya. Terus bisa masukkan bola, dapat Rolls Royce kalau di Arab. Kalau di kita main bola disemprot mati. Nah, ini tugasnya murah. Ya, jadi mendorong orang suka menyaksikan pertandingan sepak bola dan lain-lain. Nah, ciri orang yang digoda oleh murah ini selalu menggunakan air dengan jumlah yang banyak, minum juga banyak, cuci kaki juga banyak, mandi gak jebur gak puas. Makanya jenengan kalau mandi gak jebur gak puas, hati-hati, jangan-jangan murah nempel. Yang seger itu bukan badan kita, tapi badannya murah. Yang keenam, masud. Setan namanya masud, bukan masud ya, masud. Nah, bertugas membuat manusia selalu mengumpat. Berkata kotor, dalam kurung orang Jawa Timur misuh. Mendendam, memfitnah, adu domba agar manusia saling curiga. Ya. Yang keenam ini hafaf. Ya, hafaf. Jadi hafaf bertugas mengajak manusia berbuat maksiat dengan meminum khamar, berfoya-foya, bagi laki-laki suka main perempuan, bagi wanita atau perempuan ya, suka dengan berondong dengan laki-laki yang masih muda. Nah, hafaf bertempat di pasar-pasar, di hotel-hotel, karaoke, spa, panti pijat dan sejenisnya. Ketujuh, dasim, ya, dasim, DASSIM, dasim. Bertugas menggoda suami istri yang hidupnya sakinah mawaddah warahmah. Nah,
Hati-hati kalau sakinah mawaddah warahmah, nah, kita diintai sama dasim agar bercerai. Membuat suami marah bukan pada tempatnya. Membuat istri selingkuh. Bagi istri suka menyebarkan berita keluarganya sendiri dan keluarga suaminya di pasar-pasar dan di mana saja. Nah, contohnya begini, aku cuma diberi uang belanja 50.000, mana cukup untuk ngurus orang satu rumah. Ya, ini contohnya kalau perempuan mulutnya ditempeli dasim. Terus kalau pergi ke satu tempat, dia beli apa-apa, kalau uangnya kurang, ngomong sama penjualnya, maaf Pak, aku cuma dibawain uang suami segini, saya pulang dulu ambil uangnya ya. Nah, kebiasaan seperti itu kebiasaan yang diciptakan dasim. Kalau jenengan jadi istri, apapun yang terjadi jangan ngomong seperti itu, karena itu dasim membuat suami marah-marah karena ucapan istri, ya, akhirnya bertengkar gara-gara hal sepele. Kalau mau belanja, contohnya di Lijo, kalau nggak punya uang, ya sudah ngutang saja. Jangan bilang, "Sik, papanya anak-anak masih keluar, aku nggak dibawain uang." Ya. Ini ciri-ciri orang digoda dasim. Ya wes, bojone turu tah pergi kemana, ngomong saja utang dulu ya, dibayar besok. Tidak usah nyebutkan nama suami bla bla bla, beraktivitas begini-begini, mau tidur, mau bangkong, tidak usah disebutkan. Ya. Yang ke-8 al-walhan, yang tadi disebutkan Imam Ghazali, ya, al-walhan. Setan yang diberi tugas menggoda orang yang beribadah, selalu was-was dan tidak khusyuk, menggoda para pemuka agama, supaya memiliki perasaan orang yang paling soleh di antara umatnya, dan merasa memiliki dinasti orang-orang yang dijamin masuk surga. Ya, ini nama-nama setan.
yang selalu menghantui kita, menggoda kita. Dan nanti kalau sudah ngajinya banyak, hati-hati digoda sama al-walhan, supaya was-was ya dengan ibadahnya, dengan ngajinya dan sebagainya. Kalau jenengan sudah ditokohkan orang, ya ditokohkan masyarakat, lebih-lebih di dalam ketokohan keagamaan, ini si al-walhan ini selalu membisikkan dalam hati kita. Sampean lek gawe baju kudu sing rapi, mergo sampean wis diwongke, wis didadekke kiai karo masyarakatmu. Banyak orang yang ngaji ke tempatmu. Kalau keluar kemana-mana pakai kopiah, ya. Ojo gawe celana jin. Nah, ini mulai membisikkan dari situ sedikit demi sedikit, sehingga orang akhirnya muncullah kesalehan sosial, ya. Secara sosial saleh, ya. Tapi di dalam hatinya dimunculkan oleh al-walhan, kamu adalah tokoh agama. Kalau yang imami tahlil bukan kamu, enggak afdol. Selamatan kalau yang mendoakan bukan kamu, enggak selamat. Ya. Kalau ketika kita ditokohkan dalam bidang keagamaan, ketika dimintai oleh umatnya datang untuk mengisi pengajian, terus mengisi doa, memimpin ritual-ritual keagamaan, enggak dikasih amplop, ya, al-walhan membisikkan, sudah jangan didatangi, itu enggak menghormati kamu sebagai ulama. Nah, jangan dipikir kalau virus enggak banyak di tingkat ulama, ini karena ada walhan yang selalu menggoda. Ketika diamplopi pimpin tahlil cuma 50.000, ustadznya lele S2 kok diamplopi 50.000. Nah, besok lagi kalau diundang sudah nggak mau datang, yang datang wakilnya, minimal anaknya yang datang mewakili. Ya. Kalau enggak ya asistennya, kalau punya santri ya santrinya, kalau punya jamaah ya jamaahnya. Jadi hal-hal yang begitu jangan heran kalau menyaksikan di masyarakat seperti itu berarti al-walhan sedang menggoda orang itu. Tapi jenengan kalau tahu tokoh agama sedang digoda al-walhan ya jangan digoda. Wis tak undange kok gak tak gawani opo-opo. Tak transfer tok rekeninge ben gak roh deh. Padahal ya tak bayari akeh, tak amplop akeh tapi tak transfer. Akhirnya orangnya sudon sama jenengan. Wah, diundang wong kae ora dikek apa-apa, mukae berkah. Berkah ya pitik-pitik muk sairis ya. Nah, ini sedang menggoda tokoh agama. Kalau sudah tokoh agama, tokoh masyarakat yang digoda. Nah, ya saya merasakan digoda oleh walhan ketika ditokohkan. Usia saya paling muda di antara masyarakat tapi dituakan. Akhirnya muncullah ujub di dalam hati. Ya, gak manggil Pak, mane rasanya wis gak penak nang ati sebelah kiwa ini. Ya, walaupun kalimat dalam mulutnya gak mengucap, tapi hatinya mulai gerundel-gerundel karena al-walhan selalu membisikkan. Kamu dulu tokoh orang hormati blas. Ya, jadi ini beberapa nama setan dan tugasnya. Ini bisa hilang dengan diwudukan diri kita, zahir batin, wudu yang sempurna dengan membaca bacaan-bacaan yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ini yang dijelaskan Imam Ghazali. Nanti kalau kita membaca kitab Talbis Iblis, ya, pidato atau presentasinya iblis nanti malah panjang bagaimana yang dilakukan oleh iblis terhadap orang yang punya posisi seperti ini. Ya, kalau orang kaya nanti dibisikin supaya dia pelit, nggak gemar sodako. Ya, ketika masih miskin gemar sodako, semakin kaya semakin tidak gemar sodako, tidak gemar syukur dan sebagainya. Itu ada di kitab sendiri yang menjelaskan. Ini hanya saya ambilkan sebagaimana yang dituliskan Imam Al-Ghazali. Ada pertanyaan?
Nggih. Ini masalah Nggih. setiap membasuh air jadi selalu 3 kali. Nggih. Jadi kalau kita melihat fikih, syarat rukunnya wudu, ya, membasuh wajibnya kan 1. Nah, sunnahnya 3. Nah, Imam Ghazali ini mengerjakan yang wajib juga yang sunnah. Kalau jenengan mengerjakan wajib saja cukup 1 kali. Kalau sekaligus sunnah berarti 3 kali. Jadi ini yang dilakukan oleh Imam Ghazali, mengajari kita untuk mengerjakan yang wajib plus yang sunnah. Ya, ini 3 kali, membasuh tangan 3 kali, membasuh seluruh anggota wudhu ini 3 kali. Dan setiap basuhan oleh Imam Ghazali diajarkan doanya. Nah, seperti ini doanya. Nah, kalau jenengan mau praktek ya harus di depan saya, nanti saya praktekkan wudhunya. Ya, nanti kalau ngajinya sudah selesai baru saya ijazahkan, saya praktekkan bagaimana cara wudhu yang seperti yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Begitu juga nanti wudhu, bagaimana wudhunya Ahlus Sunnah wal Jamaah madhabnya Imam Syafi'i, nanti cara wudhunya. Jadi gitu. 3 kali itu artinya mengerjakan wajib plus sunnahnya menjadi 1, jadi 3 kali. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini ya, membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikal muqarrabin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al awwala majlisina hadza salahan wa wasatahu falahan wa akhirahu najahan rahmatan wa karman wa maghfiratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali mutahimin lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasaba aslan fi madaz zamani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawli minal ahwali muqtahimin. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at tubabatun abadan fi jismihil hasani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali mutahimin.
bikhalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat wala yura isru baulin minhu fi alani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimin. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasa'a wa la yura dhillahu fi syamsi dhu fatini. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwali muqtahimin. Kanfahu qad alata qauman idza jalasu indal miladati sif yadhabi mu'tadini. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimin. Hadhil khasa'isa fa'fadha takun aminan min syarri narin wa surraqi wa min mihani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.